Minggu depan masih ada satu sesi, cuman udah kagak bahas materi lagi. Minggu depan cuman presentasi apa, kita bakal nampilin video tentang proyek kalian, terus bakal dilihat sama orang dari UiPath-nya. Nah, ntar itu penjelasan buat minggu depan, aku bakal jelasin di akhir. Sekarang kita bakal mulai ke materinya aja. Jadi materi kita yang paling terakhir itu adalah Excel Automation. Jadi aku bakal hari ini cuman bakal ngecontohin satu automasi simple, sama aku bakal nyontohin data scraping gitu. Soalnya kan Excel berhubungan dengan data lah. Ntar kita bakal nge-scraping data dari sebuah web gitu. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu kita akan memahami cara membuat Excel automation secara efektif. Terus mengetahui macam-macam activity dalam Excel automation. Jadi aku bakal ngasih tahu activity apa aja yang ada di Excel automation. Cuman aku gak bakal contohin semuanya, bakal contohin beberapa doang. Itu ntar lain-lainnya kalian bisa explore sendiri. Terus terakhir itu kita juga akan mampu melakukan data scraping dari web dengan menggunakan fitur table extraction. Nah, jadi di Studio X ada fitur buat data scraping gitu, udah dibikin khusus memang buat data scraping spesial. Ntar ini kita bakal belajar juga. Gampang sih yang ini. Nah, jadi di Excel Automation itu ada beberapa activity yang kayaknya sering banget dipakai. Makanya ini namanya common activity. Soalnya lumayan sering dipakai dalam Excel Automation. Nah, ini yang pertama itu ada insert sheet, column, row. Ini dipisah-pisah ya. Jadi yang sheet sendiri, yang column sendiri, insert row sendiri gitu. Jadi ini tuh buat kalian bikin, kalau insert sheet itu kalian bikin sheet baru di Excel-nya, terus bisa kasih nama juga langsung. Kalau kolom itu kalian bisa nambahin kolom di spesifik tempat gitu, entah di akhir tabel atau di awal tabel, atau enggak kalian bisa ngematok dari kolom keberapa gitu, itu kalian bisa matok juga. Yang row juga sama, kalian bisa matok atau bisa di awal bisa di akhir. Terus ada juga delete, ini buat ngapus ya seperti namanya. Delete sheet itu buat ngapus sheetnya. Jadi kalau ada sheet yang nggak kepake itu bisa dihapus. Terus ada delete column, itu buat ngedelete kolom. Kolom itu yang vertikal ya, secara vertikal. Jadi itu kalian bisa tentuin mau kolom mana yang di delete. Atau enggak juga ntar ada pilihannya, misalnya ada data yang duplicate, itu kalian bisa delete kolomnya. Sama kayak kolom. Terus ada copy paste range. Ini itu buat nge-copy range yang kalian udah tentuin gitu. Jadi misalnya kalian udah indicate range A sampai B itu mau kalian copy, terus kalian bisa paste di sheet lain misalnya atau di Excel lain. Itu yang copy paste range. Terus terakhir, terus ini ada sort range. Kayak namanya ini itu dipakai buat nge-sort data atau ngurutin data. Itu juga bakal ada pilihannya. Ngurutinnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kolom yang mana. Terus juga bisa pilih ascending atau descending. Kalau yang filter ini itu dia buat ngefilter, yang ngefilter data apa yang kalian mau pakai gitu. Nah, terakhir itu ada VLOOKUP. VLOOKUP itu apa? V-nya itu dari kata vertikal. Jadi kayak namanya vertical lookup itu tuh buat ngecari data secara vertikal gitu. Jadi ntar kalian bisa indicate range-nya, terus ntar kalian bisa pakai activity ini buat ngecari apa ya namanya, ngecari data spesifik gitu.
berdasarkan yang kalian udah tentuin gitu, ada syarat-syaratnya gitulah. Nah, terus ada juga uncommon activity. Ini yang pertama ada Excel for each row. Ini harusnya kalian udah sering pakai sih ya. Kita dari kemarin-kemarin udah pakai ini, jadi harusnya kalian udah ngerti. Terus yang terakhir itu run macro. Run macro itu apa? Sebenarnya tentang makro ini aku nggak terlalu ngerti juga, soalnya ini fitur dari Excel-nya. Cuman kemarin itu aku sempat baca-baca tentang makro ini. Jadi makro ini itu dia itu kayak ada fitur khusus dari Excel-nya. Kalian bisa bikin script gitu buat bikin automasi dalam Excel-nya. Jadi automasi di dalam Excel-nya, bukan di Studio X-nya ya. Jadi beda. Ini memang udah ada dari Excel-nya yang makro ini. Jadi ntar kalian kayak ngoding gitu, bikin script pakai bahasanya sendiri. Bahasanya aku lupa apa, visual apa gitu. Nah itu kalau run makro, kalian bisa ngerun makronya, tapi nggak bisa bikin makronya. Jadi cuma buat ngerun doang. Nah terus yang terakhir yang bakal aku contohin ke kalian hari ini itu table extraction feature. Fitur ini itu buat mengekstrak data dari web atau aplikasi gitu, kayak yang aku bilang tadi. Nah, jadi kayak di sini ya penjelasannya, table extraction atau disebut juga sering orang sebut dengan data scraping juga. Nah, merupakan suatu proses mengekstrak data dari sebuah web atau aplikasi. Jadi, kalau misalnya kalian buka web kayak web Shopee atau Blibli gitu, kalian tuh bisa pakai fitur ini buat ngambil data-datanya, data produk-produknya, produk dan harga gitu. Jadi misalnya kalian mau nyari produk apa gitu, handphone kah atau apa, tapi kalian mau enak lihatnya, mau lihat dari Excel. Jadi ntar bakal ada nama produknya, harganya, sama link link Shopee-nya gitu. Nah, itu kalian bisa ekstrak semua datanya. Jadi kalau kalian lihat data, misalnya produk yang sesuai dengan keinginan kalian itu, kalian bisa langsung buka. Lihatnya kan lebih gampang kalau dari Excel. Kalau dari Shopee kan kalian harus nge-scroll satu-satu, itu bakal nggak enak. Itu salah satu penerapan dari table extraction. Nah, dengan fitur table extraction kita dapat melakukan data scraping dengan mudah. Jadi kita nggak perlu data scraping manual, ketik sendiri, buka Shopee, ngeliat, terus lihat namanya, ketik di Excel, habis itu lihat harganya, ketik lagi di Excel. Terus kita ganti barang, tulis nama, tulis harga, nah itu kan ribet. Nah kalau pakai fitur yang ada di Studio X ini, kita cuman perlu nge-indicate satu produk doang. Ntar produk selanjutnya itu bakal otomatis ke detect gitu, disesuaikan. Jadi dia bakal langsung tahu, oh kolom nama itu yang ini, kolom harga yang ini. Ntar dia bakal bisa ngedetect sendiri. Nah terus yang terakhir itu, fitur ini menggunakan extraction wizard. Ini cuma namanya aja sih. Jadi yang buat ngejalanin fitur ini itu namanya extraction wizard. Nah itu buat penjelasannya. Sekarang kita bakal masuk ke prakteknya ya. Aku siapin dulu. Nah itu aku udah kirim ya file zip buat hari ini, materi hari ini. Sama ada link juga buat
otomasi hari ini. Kalian bisa download dulu, terus siapin itunya, Studio X-nya. Oke, ini kita bikin dulu ya workspace-nya. Silahkan dibuka Studio X-nya, terus bikin workspace baru. Namanya terserah kalian. Aku kasih nama working with Excel aja. Oke, jadi kalian udah siap belum workspace-nya? Udah, aku mau langsung jelasin. Udah, aku anggap udah ya, karena gak ada yang jawab ini. Jadi yang pertama itu kita mau bikin Excel automation dulu. Kita belum ke data scraping. Jadi itu kalau kalian buka ya foldernya yang tadi aku kirim, folder zipnya, harusnya ada 2 file Excel di dalamnya. Nah, itu ntar kita bakal ngebikin otomasi pakai 2 data tersebut. Jadi kan ada 2 file. File pertama itu April expense, sama satu lagi itu annual report. Oh sorry, ini kepencet. Nih, yang pertama kan April expense, sama satu lagi itu annual report. Nah, kita hari ini itu mau masukin ini harga expense-nya, pengeluarannya ke sini, ke annual report. Tapi kita mau bikin sheet baru untuk bulan April. Ini kan udah ada Januari, Februari, sampai Maret. Nah, kita mau bikin sheet baru. Gimana cara bikinnya? Ntar kita tinggal ngeduplicate sheet pakai yang template ini. Ini kan ada template. Ntar kalian bisa duplicate aja. Nah, terus kasih nama April. Nah, habis itu baru deh kalian copy expense ini ke sini. Nah, cara kopinya gimana? Ini tuh kalian harus sesuaiin sama namanya. Sama nama employee yang ada di sini. Kan kalau kalian lihat di yang bagian April expense itu, namanya tuh dipisah. Antara first name dan last name itu dipisahkan. Kayak gini, John di first name, Smith-nya itu di last name. Nah, kita mau ngegabungin dulu supaya jadi satu row gitu. Jadi ntar di sebelum expense ini kita bakal nambahin satu kolom khusus gitu. Kolom khusus yang namanya full name. Isinya apa? Isinya itu ini first name tambah last name. Jadi bakal kita gabung. Nah, setelah kita gabung, kita bakal pakai kolom full name itu buat ngecocokin nih sama nama employee-nya. Kalau nama employee-nya cocok, baru dia bakal ngambil datanya, data pengeluarannya, terus taruh di ini, expense yang ada di annual report. Nah, tapi itu dia bakal taruhnya di yang bulan April, yang bakal kita bikin ntar. Jadi proses pertama itu, kita mau ngebikin kolom baru dulu, habis itu gabungin namanya. Itu step pertama, kita bikin step pertama dulu aja. Jadi ini karena kita pakai Excel, jadi activity yang pertama kita pakai itu udah pasti use Excel file. Karena kalau nggak pakai ini, kita nggak bisa ngebikin otomasi Excel. Jadi kalau yang namanya
Excel automation itu udah pasti, udah fix banget pakai use Excel file ini. Ini udah step pertama banget. Nah, ini kalian bisa indicate aja filenya kalian simpen di mana yang tadi aku kirim. Nah, kita indicate-nya itu yang April dulu, April report ya kalau nggak salah. Aku simpennya di desktop. Oh ini, April expense. Jadi yang annual report ntar dulu. Pertama kita pilih yang April expense dulu. Karena kan kita mau nge-ituin dulu. Gabungin first name sama last name dulu. Habis itu baru kita pindahin ke annual report. Nah, jadi step pertama yang kita mau bikin itu, kita mau tambahin kolom sebelum expense, sebelum kolom expense. Ini kalian tinggal cari aja activity insert column. Nah, jadi kan kalau kalian lihat di sini, dia ada insert column, insert row, insert sheet. Nah, ini itu dipakai ya buat sesuai namanya, nambahin kolom, nambahin row, nambahin sheet. Nah, atribut-atributnya itu beda-beda. Ntar kalian bisa explore sendiri lah. Aku bakal contohin yang insert kolom dulu. Nah, jadi ini kalian tentuin range-nya ya. Apa datanya itu ada di mana. Kolom apa sih namanya? Kalian mau nambahin kolom itu di mana? Itu maksudnya. Jadi kan aku mau nambahin di file Excel yang tadi udah kita buka ini, yang udah kita use. Terus di sheet-nya itu namanya April Expense. Ini dia cuma ada satu sheet sih. Jadi kalian bisa pilih April Expense saja. Terus jangan lupa ini hash header-nya dicentang ya. Nah, terus ini kalian bisa pilih nih. Kalian mau insert kolomnya itu before atau after. Before after relative to kolom. Nah, jadi kalian tentuin before kolom apa atau after kolom apa. Nah, kolomnya itu kalian bisa indicate sendiri atau enggak pilih gitu. Nah, ini kalau kalian udah use Excel file ya, dia bakal ada range khusus gitu. Yang udah ada nama-namanya, nama kolomnya. Nah, kita kan mau nambahin sebelum kolom expense atau setelah last name. Jadi kita pilih aja yang expense, soalnya ininya before. Atau enggak kalau ininya after, ya kalian bisa pakai yang last name. Jadi setelah last name, kita mau tambahin kolom full name. Habis tambahin kolom full name, baru deh kita nambahin nama-namanya, gabungin nama-namanya. Nah, ini kalian bisa nambahin header dari kolomnya, dari kolom yang kalian udah tambahin itu. Kan kayak tadi kan ini ada kolom yang headernya month, first name, last name, expense. Nah, kalau ini kolom yang kita baru tambahin itu, kita mau kasih nama apa? Nah, ini kalian bisa isi aja, double klik. Atau enggak kalian bisa pencet tanda plus, terus pilih yang teks. Ini sesuai kebutuhan kalian. Nah, kita kasih nama full name aja. Karena kan nama lengkap, memang nama lengkap. Nah, ini kita coba run dulu ya. Apakah jalan atau enggak, kita coba dulu. Nah, ini harusnya dia bakal langsung nambahin kolom kayak gini setelah last name. Kan tadi di otomasinya aku pilihnya after. Kak, aku malah expense, Kak. Full name-nya belum ada. Kamu udah tambahin di Studio X-nya? Aku before expense. Oh, before expense juga gak apa-apa. Tapi bisa kan? Nih, kalau before expense, sebentar aku delete dulu.
Kalau before expense kayak gini kan. Coba aku hapus. Udah ada kok, Kak. Oh, udah ada. Udah ya, Oke. maaf. Laporan lagi ya. Soalnya diganti jadi before expense. Nah, ini jadi sama aja ya. Mau after last name atau before expense itu sama aja lah. Jadi kalian bisa insert tergantung kebutuhan kalian posisinya di mana gitu. Nah, ini aku delete lagi aja. Nah, kalau udah kita mau langsung gabungin namanya. Gabungin nama first name sama last name yang ada di row tersebut. Nah, karena ini datanya ada banyak ya, kan ada berapa baris tuh. Makanya kita pakai looping, pakai for each. For each row in Excel. Oh, salah. For each Excel row. Nah, ini kalian masih taruhnya di dalam use Excel file ya. Di bawah insert column tadi. Ini kalian bisa indicate range-nya. Kita pilih yang April expense saja. Terus jangan lupa centang ini, has header. Soalnya kan dia ada header di atas. Jadi supaya headernya nggak ke proses juga. Ntar headernya malah digabungin juga lagi. First name sama last name, judulnya malah digabungin. Kan kita nggak mau. Jadi jangan lupa centang. Nah, kalau udah, langsung deh kita gabungin. Kita mau isi sel yang tadi udah kita bikin, kolom yang tadi udah kita bikin. Jadi kita akan nulis sesuatu di sel tersebut. Jadi kita pakai write cell. Ini itu buat nulis value ke dalam sel yang ada di Excel. Nah, waktu write-nya kalian bisa isinya itu current row. Ini kalian pilih teks dulu, sorry. Waktu write text biar lebih gampang. Habis ini kalian langsung pencet plus yang ada di sampingnya aja. Pilih current row terus first name. Jadi first name dulu kan. Habis itu kasih spasi. Biar ntar ada spasinya. Baru kalian pencet plus lagi current row last name. Nah, jadi gabunginnya cuma kayak gini doang. Kalian bikin write cell, terus waktu write-nya kalian kayak gini. First name, spasi, last name. Itu buat gabungin namanya. Terus kalian langsung save aja. Nah, kalau udah, where to write-nya, kita mau nulis di kolom full name. Nah, ini kan belum ada full name nih, soalnya tadi aku delete tuh. Kalian pilih custom input aja. Jadi kalian bisa tentuin namanya sendiri. Kak, kalau ada, Itu berarti tadi kamu gak delete ya, gak apa-apa, gak masalah. Cuman ntar kamu jangan run dari awal lagi. Kalau kamu run dari awal lagi, ntar kolom full name-nya bakal ada dua gitu. Soalnya kan nggak di delete gitu. Jadi ini current row, custom input. Nah, terus ini pilih column name ya. Kan ada index sama ada name. Kalian pilih column name, terus kasih namanya itu sesuai nama kolom yang tadi kita udah bikin tadi, full name ini. Nah, ini buat nulis namanya. Kita coba jalanin lagi ya.
Nah, ini kan udah ketulis semua ya. Kak, itu run-nya gimana ya, Kak? Oh, Biar yang kamu ya? yang Kamu run-nya dari sini aja. Kamu klik kanan di for each Excel row ya. ya. Habis itu nih, run from this activity. Jadi ntar yang di run cuman yang activities setelah yang kamu select itu. Udah dapat, Kak. Oke, udah bisa. Iya, Jadi Kak. ini udah digabungin ya namanya. Nah, setelah digabungin kita mau nge-copy datanya tuh yang tadi itu. Nge-copy pengeluarannya ke Excel yang berbeda. Nah, gimana caranya kita nge-copy-nya ke Excel yang berbeda? Kan ini kita cuma pakai use Excel file 1 biji doang. Nah, jadi di dalam use Excel file, kita bisa bikin use Excel file activity lagi. Jadi di dalam use Excel, ada use Excel lagi. Itu tuh boleh. Itu jika kalian mau ngebikin berinteraksi dengan 2 Excel atau lebih. Itu kalian bisa pakai banyak Excel file. Nah, tapi kalian bikinnya itu harus di dalam use Excel file yang tadi, jangan di luar. Kalau kalian bikinnya di luar use Excel file yang tadi, yang ini, yang tadi April expense itu, datanya kagak bakal bisa ke-oper gitu antara Excel 1 dan Excel lainnya. Nah, jadi buat nge-oper datanya antara satu Excel dan lainnya, kalian tuh harus naruh use Excel file ini di dalam use Excel file yang tadi. Nah, ini kalian indicate ya Excel filenya itu yang mana yang mau kalian automasikan. Tadi kan April expense. Jadi sekarang aku mau bikin yang annual report. Nah, kita buka dulu deh ya. Nah, kayak yang tadi di awal aku udah jelasin, jadi kita mau nge-copy yang template file ini. Jadi ini udah ada data employee-nya gitu, udah ada template-nya. Kita tinggal copy, duplicate template-nya, terus kasih nama April. Habis itu ntar kita mau isi yang kolom expense ini. Tapi disesuaikan dengan nama employee-nya, full name. Nah, ininya itu, employee-nya, penyesuaiannya itu kita pakai full name yang tadi kita bikin, kolom yang full name digabung itu. Jadi pertama kita duplicate dulu nih template-nya. Jadi di dalam use Excel file, kalian bikin aja duplicate sheet. Nah, ini dia, duplicate sheet. Kalian bisa ngeduplicate sheet itu. Terus kalian pilih, kalian mau ngeduplicate yang mana. Nah, ini kan ada Excel yang biasa sama ada Excel 2 nih. Ini kalian harus perhatiin ya, jangan salah. Excel yang nggak ada angkanya itu, yang ini, itu tuh dia yang pertama, yang tadi April expense itu. Nih, soalnya kan ini kalian referensinya as Excel doang, nggak ada angkanya. Sebenarnya ini kalian bisa ganti, cuman nggak apa-apa, kalian nggak mau ganti juga nggak apa-apa. Nah, terus di use Excel yang kedua, itu reference S-nya itu Excel 2. Nah, jadi ini tuh buat kasih nama yang berbeda gitu, nggak boleh sama. Kalau kalian kasih namanya sama, ntar jadi nyaru gitu, tuh bakal error. Soalnya udah ada variabel yang sama, yang namanya sama. Jadi kalian harus kasih nama lain. Jadi kalian pilihnya itu berdasarkan ini Excel yang mau kalian pakai. Kan aku mau pakainya yang Excel 2 nih, yang annual report. Terus mau ngeduplicate yang
sheet template itu. Jadi pilih aja Excel 2 template sheet. Nah, habis itu kalian bisa rename sheet-nya. Ini kalian bisa indicate di Excel yang pertama. Ini buat indicate bulan doang sih. Bisa kayak gini. Habis itu confirm aja. Jadi kalian pilih yang ini, bagian month ini. Aprilnya kalian pilih satu aja. Terus confirm. Atau enggak kalian juga boleh nulis manual lah. Kasih nama April gini. Pakai teks. Pencet plus, terus pilih yang teks. Ini juga boleh. Sama aja. Nah, ini kan kita udah duplikat. Tadi apa, Kak? Rename tuh gimana, Kak? Ini yang kamu boleh pakai teks doang kayak yang ini aku lakuin barusan. Cuman buat nulis bulan. Jadi tulis manual gitu April. Atau enggak misalnya ntar suatu saat kamu mau ngelooping banyak Excel gitu. Nah, itu kamu bisa pakai indicate aja. Jadi kamu indicatein, sorry ini aku close dulu. Kamu pilih yang Excel pertama. Oke. Terus indicate in Excel. Nah, terus pilih yang bagian bulan nih. Udah pilih aja salah satu bulan yang pertama, yang April ini. Ini kan April semua, jadi sebenarnya sama aja. Oke. Ngerti. Terus langsung confirm aja. Itu kalau kamu mau nge-indicate di sheet-nya. Ya sama aja lah mau nulis manual atau enggak. Soalnya kan ini kita cuman bekerja dengan satu sheet gitu. Apa satu Excel doang. Nah, terus baru deh kita mau nyesuaiin full name ini sama yang ada di annual report tersebut. Yang ada di nama tadi. Nama employee-nya. Nah, buat ngeceknya kita pakai for each dulu. Buat looping setiap barisnya. Karena di annual report kan juga datanya ada banyak kan. Nah, range-nya kamu bisa pilih sebentar. Excel 2. Terus pilih yang oh, ini kamu bisa custom input. Kamu bisa custom input, terus pilih yang sheet. Jangan yang table ya. Kamu pilih sheet, terus tulis nama sheet-nya. Tadi kan namanya April. Jadi kita tulis April aja. Jadi karena ini aku belum jalanin tadi, jadi di sini tuh belum ada lembar April, belum ada sheet April. Jadi kita bisa pakai custom input aja. Tulis manual jadi April. Ini di bagian sheet ya. Jangan yang table, pivot table, atau range itu jangan. Kalian pilih yang sheet aja. Terus jangan lupa lagi centang yang has header. Kalau nggak ntar headernya bakal keganti juga. Nah, kalau udah kita mau nyari datanya, ngambil yang full name sama pengeluarannya itu, expense-nya, terus pindahin expense-nya ke annual report. Nah, itu kita pakai yang namanya VLOOKUP. Yang tadi aku udah jelasin di PWT, kan ada yang namanya VLOOKUP. Nah, ini kalian bisa pakai. Kalian tinggal cari nih. Kalian mau ambil data apa sih di Excel-nya. Nah, jadi aku mau
ngambilnya itu ini, sebentar ya. Nah ini, April expense harusnya ini. Sebentar, aku lupa. Ini kayaknya agak ngebug nih. Ini udah sebentar, kita lihat dari sananya aja deh. Nah, kita mau ambil yang ini nih, yang employee ini. Nama headernya kan employee. Jadi kita karena tadi gak muncul nama kolomnya di sini, kita manual aja custom input. Ini namanya kita sesuaiin sama nama kolom yang tadi, employee. Sesuai sama ini ya, sama persis, harus sama persis. Nah, habis itu in range-nya itu kita mau nge-indicate manual nih di Excel yang Saya pertama. nggak bisa lihat itu, Kak. Gitu dia di Bisa. current row-nya indicate-nya your pet Excel is a bad request. Worksheet not for April. Please put this custom input. Itu kamu udah run? Belum. Nggak bisa, Kak. Sebentar ya, aku coba run dulu deh. Itu kayaknya gara-gara sheet April ini belum kebikin. Itu kita coba delete yang VLOOKUP tadi dulu deh. Kita run sampai yang ini, duplicate sheet. Kita cek dulu jalan nggak semuanya dari tadi. Tuh belum. VLOOKUP-nya belum. Dihapus dulu kan ininya. Iya, kalau nggak kehapus ntar error. Nah, ini ada dua, soalnya tadi aku lupa hapus nih. Ini kalian delete aja. Udah, Pak. Udah aku bikin ya Aprilnya. Sebentar. Saya bikin, Pak. Ya, udah ada ya. Nah, harusnya ntar kalau udah kalian bisa indicate langsung. Ini kalian pakai yang VLOOKUP lagi ya. Nah, dia harusnya langsung ada nih. Soalnya tadi tuh current row nggak ada karena April-nya itu, sheet April-nya itu belum kebikin. Jadi kalau mau ada pilihannya ini, ya kalian harus run dulu sampai itunya kebikin. Cuman nggak apa-apa, kalian bisa bikin custom input sebenarnya. Cuman karena ini udah ada, aku pilih di sini aja langsung, pilih yang employee. Current row employee. Karena kita mau ngambil, ngecocokin nama employee-nya. Nah, habis itu ini yang in range sama kolom index itu buat lawan yang mau dicocokin itu. Jadi kita mau cari nama employee di range mana nih? Nah, kita mau nyarinya itu di Excel yang pertama, di yang April expense itu. Kita pilih April expense, Excel, terus indicate in Excel, sorry. Ini Excel yang pertama ya, yang April expense, bukan yang kedua. Nah, ini itu kalian pilih select yang kolom D sama E. Jadi kalian selectnya dua kolom. Kalian drag aja gitu. Dari kolom D ke E kalian drag. Ntar dia bakal ke select dua-duanya. Kenapa pilih kolom D sama E?
Soalnya kolom D itu kan full name. Nah, ini itu dipakai buat cocokin sama nama employee yang ada di annual report. Nah, terus kolom expense-nya dipilih soalnya kita mau ngambil datanya. Jadi ntar dicocokin gitu. Kalau full name-nya ini sesuai sama nama employee-nya, dia bakal langsung ngambil data yang di sebelahnya. Ngambil data pengeluaran itu. Kayak John Smith, kalau udah sesuai sama yang di annual report, ntar dia bakal nge-copy value yang expense John Smith ini, yang 10.000 ini. Langsung di-copy gitu ntar. Jadi ini kita confirm aja, kalau udah select 2 kolom gini ya. Nah, habis itu kolom indeksnya 2. Soalnya kan tadi ada 2 kolom ya. Ada kolom full name sama kolom expense. Nah, kita kan mau ngambil yang expense itu. Jadi kita pilih yang 2. Soalnya hitungnya dari kiri. Full name itu indeksnya 1, expense itu indeksnya 2. Jadi kan expense index 2. Kita pilih yang expense. Ini exact match-nya kalian centang aja. Kenapa dicentang? Supaya nama yang employee tadi sama yang full name itu benar-benar harus sama gitu. Kalau nggak sama gitu, ada huruf yang gede di tengah, itu beda. Nah, itu kalian nggak bakal diproses datanya. Kalau udah save to-nya, kalian pilih ke current row, expense. Jadi ini aku ulang aja ya, mungkin agak pusing di sini. Jadi pertama, kita value to lookup-nya itu, kita mau cari dulu value yang menjadi dasar itu buat perbandingannya, buat ngecocokin. Kan kita mau ngecocokin nama employee yang udah ada di data utama di annual report. Jadi kita ambil nama employee-nya di kolom employee. Jadi kita pilih current row. Ini kan loopingnya lagi looping yang Excel 2, yang annual report. Jadi kita pilih current row terus yang employee. Buat ambil nama employee-nya. Nah, itu yang value to lookup. Habis itu, in range-nya itu, sama yang column index itu buat lawannya. Lawan yang mau dibandingin sama yang employee itu. Nah, kita kan mau ngecek full name-nya. Habis itu ambil data di sebelahnya, yaitu kolom expense. Makanya kita select tadi itu 2 kolom. Yang kolom kolom full name sama kolom expense. Jadi tadi select 2 nih. Kolom D sama kolom E. Itu indicate secara manual tadi kita. Terus, untuk kolom indeksnya itu, kita pilih 2. Kita isi 2. Ini isi manual ya. Ini kalian pilih yang number aja. Pencet plus, terus number, isi 2. Kenapa 2? Soalnya kita mau ngambil data di kolom kedua. Itu kan ada 2 kolom yang tadi kita select, yang in range ini. Ada kolom full name sama kolom expense. Nah, kita mau ambil kolom expense-nya, yaitu kolom kedua. Makanya kita pakai 2, angka 2. Terus terakhir, kita mau save yang expense-nya itu di mana? Yang kolom 2 itu kita akan ambil datanya. Nah, kita mau simpennya di mana? Nah, kita mau simpen di expense yang lagi diproses, yang current row. Yang di annual report itu. Makanya kita pilih kolom expense di current row. Jadi current row expense. Nah, itu buat Kak, di sini aku di itu A sampai E. A sampai E. Iya. Kalau saya Di bagian yang mana ya? save to. Save to-nya. Sama semua terkait current row.
Mungkin itu kamu lagi buka Excel-nya nggak? Kalau lagi buka, close aja. Yang mana? Kamu ada buka Excel-nya nggak? Excel yang annual report? Nggak ada. Gimana, Shelin? Yang mana Excel-nya? Ya, ada buka file Excel yang tadi itu nggak? Yang dua itu. Kalau ada, close dulu aja. Habis itu coba periksa lagi. Ada nggak? Cuman A sampai itu C. Eh, Ya? Ya udah kalau kayak gitu, kamu bisa pakai yang custom input atau enggak? Udah kok. Oh, Udah udah. pakai custom input. Coba run. Error nggak? Kadang bisa error soalnya. Tunggu. Aku klik Excel file, run this activity. Iya. Ini aku siapin dulu deh. Gimana bisa gak sharing? Ah, ada yang something's wrong, Kak. Di mana tuh? Tunggu. Ini, Kak. Deadline for the Oh iya, soalnya tadi kamu udah bikin sheet April-nya. Kamu skip aja yang itu. Iya, itu Oh, ya. my employee doesn't exist. Coba stop dulu deh. Aku boleh lihat Excel kamu nggak? Coba. Oh, Coba kamu close dulu deh semuanya. hah? Close dulu, close dulu. Kayaknya itu karena kebuka. Yang itu juga di close ya. Save atau don't save? Save aja, save. Nggak apa-apa. Tunggu. Terus coba select lagi dari yang employee dulu. Nah itu ada kan? Jangan custom. Yang pertama dulu, Shelin, coba yang employee dulu. Tadi yang soalnya errornya yang di employee. Coba current row. Ini. Oh, kamu kayak gitu ya. Oh, itu karena kamu headernya kagak dicentang. Itu hash headernya kamu harus centang. Nah, jadi dia kagak ngedetect headernya. Manage. Nah, itu kamu indicate. Kamu clear value dulu. Oh, udah bisa. Ya udah. Kamu indicate bukan yang di sana tapi di Excel yang satu lagi, yang April. Nah, kamu select kolom D sama E. Nah, terus yang terakhir juga coba current row expense. Nah, coba run.
Coba lihat di lembar yang satu lagi. Oke, ada ya. Udah masuk semua tuh datanya. Ini aku coba run juga ya. Ini share screen aku masih kelihatan kan? Aku Aman. coba next. Nah, harusnya udah jalan semua, nggak ada error. Jadi dia udah berhasil bikin ini sheet baru nih, April, terus berhasil masukin expense-nya sesuai nama yang tadi, yang nama employee-nya. Nah, itu buat otomasi pertama kita. Ya memang cuma satu otomasi sih. Habis ini aku mau contohin kalian yang data scraping. Jadi kalian sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, aku langsung masuk ke data scraping. Oke, kalau nggak ada, ini kalian boleh save aja. Habis itu bikin workspace baru ya. Workspace baru. Untuk yang data scraping ini kita bakal pakai link yang aku kirim di kolom chat juga setelah file yang tadi. Aku ada kirim link buat nge-data scraping. Jadi kita mau ngambil data-data ini ntar, terus simpen di Excel. Aku contohin di file yang ini. Nah, ini kalian bikin workspace baru aja, bikin blank task. Terus kasih namanya terserah. Aku kasih nama data scraping-nya ya. Nah, jadi data yang kita mau ambil itu ini, yang pertama itu quote-nya. Ini kan di sini tuh data-datanya tuh macam-macam quote. Ada quote, ada nama penulisnya, sama ada about nih. About-nya kalau kalian klik dia bakal ngarah ke link yang lain. Link tentang penulisnya ini. Jadi kalau kalian klik ntar dia bakal ngarah ke link ini. Nah, kita mau copy link tadi tuh. Link tentang penulisnya itu. Kayak ini Albert Einstein. Jadi ntar kita bisa ngambil linknya juga. Jadi kita mau ngambil 3 itu doang. Yang pertama quotes, terus penulisnya, sama link about. Oh, share screen aku mati ya? Nggak kelihatan, Kak. Oh, sebentar ya. Kiranya lah. Sekarang udah kelihatan? Gimana, udah kelihatan belum? Sekarang udah boleh ganti blank text lagi ya? Iya. Ini kalian bikin blank task saya baru. Yang tadi di save aja. Ini udah beda otomasi. Oke, aku ulang deh kalau gitu. Itu linknya kan aku udah kirim di chat ya. Kalian bisa buka web ini. What to scrape. Jadi ini web yang dibikin sama UiPath khusus buat belajar scraping data. Nah, jadi kita mau ngambil quote-quote ini nih. Habis itu simpen di Excel. Ini kan ada banyak quote.
Terus halamannya juga ada banyak nih, kalian bisa next. Terus bisa next terus. Nah, kita mau ngambil semua quote ini. Sama penulisnya juga. Ini kan ada by. Ada nama penulisnya. Terus ada about. Kalian bisa klik about ini. Kalau kalian klik, dia bakal ngarah ke halaman lain, yaitu halaman tentang penulisnya. Shelin mungkin bisa di-mute dulu ya. Ya maaf ya, tadi lagi pegel Kak. Iya, gak apa-apa. Santai saja. Nah, kita mau ngambil link yang tadi ya. Yang ngarah ke detail tentang penulis tadi. Jadi kita mau ngambil tiga data. Ini kasih linknya gimana ya Kak? Link code scraper. Kenapa itu aku ada kasih kok di kolom chat. Ada kan? Atau enggak ketik manual juga bisa kalian ini. Nah, jadi ini kita mau ngambil 3 data. Pertama quote-nya, terus penulisnya, sama link yang tadi. Kita nggak mau ngambil tulisan about ini. Kita cuma mau ngambil link yang tadi. Jadi ntar bakal ada fiturnya di itu, table extraction. Yang tag ini kita nggak usah apa-apain aja. Jadi kita cuma ngambil 3 itu. Nah, tapi ntar kita ngeprosesnya itu, ngecontohin ke Studio X-nya itu, cuman data pertama ini. Ntar data yang lainnya itu, dia bakal bisa otomatis di-tag-in. Yang quote yang mana, yang penulis yang mana, yang URL yang mana. Nah, itu ntar dia bisa di-tag sendiri. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke UiPath-nya. Nah, ini kalian langsung aja. Kalau kalian lihat di atas, di kolom atas, di sebelah app or web recorder, itu record yang kita belajar kemarin, ada nih yang namanya table extraction. Nah, ini itu, yaitu fitur yang buat data scraping. Kalian bisa langsung klik aja. Nah, di situ ntar kalian langsung kayak gini tampilannya. Gimana cara pakainya? Nah, ini pertama itu yang kalian perlu lakuin itu kalian mencet add data. Tadi pertama apa Kak? Nih, di atas ini ada tulisan table extraction. Nah, ini kamu klik aja. Ntar harusnya langsung kebuka kayak gini. Oke. Add data selanjutnya. Nah, habis itu kan kita pencet add data. Add data itu apa? Itu buat ngasih tahu ke Studio X-nya data apa aja yang mau kita ambil. Nah, jadi data pertama, kalau ada misalnya 3 data, nah kita berarti ntar add datanya itu 3 kali. Cuma ntar kita indicate satu-satu. Nah, ini kita add data dulu, 1. Nah, habis itu kalian semua langsung aja pencet data yang mau kalian ambil. Kita kan mau ngambil quote-nya dulu nih. Kamu langsung pencet aja yang bagian quote. Diklik. Nah, kalau udah, kamu pencet centang biru ini. Atau nggak bisa pencet enter juga. Nah, ntar dia bakal kayak gini tulisannya. New column 0. Ini biarin dulu aja. Habis itu kita mau ngambil nama penulisnya. Ini kita kasih add data. Terus yang Albert Einstein. Kita arahin ke Albert Einstein. Kalau udah confirm lagi. Nah, ntar dia bakal ada 2 kolom. Kolom 0 sama kolom 1. Nah, ini kolomnya kalian bisa rename nih di sini. Jadi ntar pas datanya ditaruh di Excel, dia bakal headernya itu otomatis langsung namanya. Jadi kalian tinggal double klik aja di data yang mau kalian rename. Terus kasih nama deh. Misalnya tadi kan data pertama itu quotes. Nah, itu quotes. Terus data kedua, author, penulis. Author. Nah, ini buat datanya.
Nah, ini kalau kalian lihat nih, dia tuh otomatis ngedetect. Kita kan cuma ngarahin ke satu doang nih di atas. Tapi di bawah-bawahnya dia bakal langsung tahu yang quote yang mana, yang penulis yang mana. Tuh langsung ke select gitu. Langsung ketandain gitu. Jadi kita cuma perlu contohin satu kali doang kalau di fitur ini. Nah, terus terakhir kan kita mau ngambil URL-nya. Jadi kita pencet add data lagi. Nah, habis itu kalian jangan pencet dulu ini. Soalnya kalau kalian pencet, ntar yang keambil itu tulisan about-nya. Kan kita nggak mau. Kita mau ngambil URL yang ada di HTML-nya. Caranya itu kalian bisa pencet ini. Di pojok kanan wizard-nya ini, setelah tulisan next button, ada gambar kayak gini. Kalian pencet aja. Ini itu buat nge-extract URL-nya. Atau image search, kalau gambar. Ini kalian bisa baca sendiri penjelasannya. Jadi dia bakal ngambil URL-nya. Kalian bisa klik aja sekali. Habis diklik, dia kayak gini. Jadi kayak kepencet gitu. Baru kalian arahin ke bagian yang mau kalian ekstrak. Klik aja, habis itu pencet centang. Nah, tapi walaupun udah pencet itu, dia bakal tetap ambil dua. Yang pertama itu tulisan about-nya. Yang kedua baru URL-nya. Ini kalau kalian mau lihat isinya itu apa, kalian bisa pencet setting. Nah, terus ini nih. Sample after parsing, kan kelihatan datanya apa. Jadi data yang ini itu about. Ini itu data about yang tulisannya doang. Nah, kan kita mau ngambilnya yang URL doang. Ini kalau kita lihat, yang bagian kolom 3 itu URL isinya. Jadi kita kagak perlu yang kolom 2 ini. Kalian bisa hapus. Pencet icon gambar tong sampah. Ini, hapus saya. Terus yang kolom 3 kalian rename aja, ganti jadi URL misalnya. Nah, jadi kita udah tandain tuh 3 data yang mau kita ambil. Quotes-nya, penulisnya, sama URL tentang penulisnya. Nah, terus kita juga harus kasih tahu ke StudioX-nya tombol next itu di mana, supaya kita bisa ngeproses data-data di halaman selanjutnya, di page selanjutnya. Ini kan ada banyak page. Kalau nggak salah ini ada 10 page. Ya kan kita mau ngeproses semua data itu, mau nge-extract semua data itu. Jadi kita pakai pencet ini, next button. Di sebelah add data, ada tulisan next button, kalian pencet aja. Terus pencet next. Pencet tombol yang next tadi. Jadi dia bakal otomatis, kalau datanya udah habis nih, dari atas kan dia proses satu-satu tuh dari atas. Kalau udah sampai bawah, dia bakal langsung mencet next. Habis itu ke halaman selanjutnya, dari atas lagi, bakal pencet next, dan seterusnya. Nah, itu yang next button. Kak, itu gimana caranya pencet next button ya, Kak? Ini, aku hapus dulu. Di atas, di sebelah add data kan ada tombol ini nih, harusnya. Next button. Ada kan? Udah, Kak. Nah, kamu langsung pencet aja. Udah, Kak. Tapi ini webnya kamu scroll dulu ya ke bawah. Kalau nggak dia kagak bisa di-scroll. Jadi arahin ke bagian tombol ini dulu webnya. Habis itu pencet next button. Baru deh kamu pencet tombol yang next ini. Indicate aja, pencet aja. Ntar dia otomatis ke detect. Oh ini tombol next. Jadi tiap kali halamannya datanya udah habis, dia bakal ke halaman selanjutnya. Bisa ya.
Nah, terus ini kalian bisa kasih limit juga nih. Misalnya datanya ada banyak banget, ada 50 halaman, itu kan dia ngeprosesnya bakal lama banget gitu. Kalian juga merasa gak penting gitu buat ngeproses data semuanya gitu. Ini kalian bisa kasih limit nih, max page atau max row. Max row itu berapa data? Satu data itu ini, satu kolom ini nih, tiga data ini. Quotes, penulis, sama URL tadi itu dianggap satu row. Jadi kalian bisa bikin nih max row berapa row. Misalnya kalian mau ngambil 100 data pertama doang, ya udah kalian pilih ini 100 row. Atau enggak, ini juga bisa berdasarkan page. Kan ini ada banyak page. Misalnya aku mau ngeproses datanya itu cuman sampai halaman ke-10, ke-5 deh. Nah, itu kalian bisa pilih kayak gini settingnya. Max page, terus kasih angka 5. Nah, tapi juga bisa ada no limit. Kalau no limit itu, dia bakal ngeproses semua datanya dari awal sampai akhir. Nah, itu buat settingnya. Ini aku kasih max page aja ya. Misalnya 8 deh. Ini kalau nggak salah halamannya ada 10. Coba ya aku lihat dulu. Nah iya nih, ini halamannya ada 10. Tapi kita mau ngeproses datanya sampai halaman ke-8 aja. Berarti data terakhir itu yang ini, klasik by Mark Twain. Siapalah itu. Nah ini kalau kalian udah indicate, kalian save aja. Save and return to studio di pojok kiri atas. Nah, ini kalian bisa close dulu nih webnya. Ntar dia kebuka otomatis. Oh, oke, sorry. Ini sepertinya kita harus indicate dulu kalau gitu. Tadi karena ke close, dia jadi kalau ke indicate nih. Jadi kalian harus indicate lagi. Kalian pencet indicate, terus pencet halamannya aja. Kayak use web biasa lah. Nah, terus extract to-nya, kan kita mau nyimpen di Excel. Jadi kita bisa pakai use Excel file nih. Misalnya kita bikin file deh. Bikin file baru, aku bikin file di desktop ya misalnya. Data scraping. Ini aku bikin Excel baru, kosong, nggak ada isi apa-apa. Nah, kita indicate aja filenya di mana. Nih, yang data scraping. Terus tarik yang use application-nya ke dalam use Excel file tadi. Kalian drag aja, taruh di dalam. Nah, kalau udah, ya udah kalian langsung extract to-nya itu kalian pilih Excel terus sheet 1. Sheet yang pertama. Jadi ini kalian mau ekstraknya di mana? Ya udah, aku mau ekstraknya di sheet 1. Itu buat ekstrak datanya. Karena datanya masih kosong ya. Masih kosong. Terus kita run aja. Harusnya ntar otomatis dia bakal Tadi apa, Kak? Kenapa? Tadi apa, Kak? Use Excel file? Sebentar. Ini lagi dijalanin. Takutnya error ntar.
Nah, dia prosesnya cuma sampai halaman 8 tuh tadi. Jadi kenapa Shelin kamu nanya apa? Halo Shelin. Gimana cara masukinnya, Kak? Masukin kemana? Masukin apa? Oh, udah, Kak. Maaf. Oke, udah bisa ya. Tuh. Ini aku coba Tunggu, jaga-jaga, Kak. cek datanya dulu deh. Nah, ini We have the type multiple Excel process running. kenapa? Bisa Shelin. Ya, Bisa. cuman satu. Cuman satu. Kok bisa cuman satu? Tunggu, Kak. Error, Kak. Tunggu, Mi. Coba kamu coba share screen deh. Ini Shelinnya hilang ya. Aku lanjut dulu ya. Apa Shelin? Ini ada yang itu ya, Kak. Tunggu aku cek dulu SQL. Ada yang aneh deh. Tunggu sebentar. Ini otomasinya udah sama belum? Coba kamu lihat. Use Excel, terus di dalamnya ada use browser. Habis itu di dalamnya ada extract table data. Belum ada, Kak. Kamu udah indicate tadi belum? Yang Oh, belum. table extraction itu. Udah, coba. Kita run. Gimana Shelin bisa? Bentar, Kak. Bisa. Gimana Shelin? Bentar lagi ekstrak data. Oh, bisa, Kak. Bisa ya. Jadi datanya harusnya ke ekstrak semua tuh. Kalau tadi kamu pilih yang limitnya itu 8 page, dia bakal ke proses sampai yang page 8 doang. Yang tadi kan data terakhir itu kita lihat si ini Mark Twain, depannya klasik. Jadi udah benar-benar sama tuh. Kalian juga bisa pakai limitinnya itu pakai row. Misalnya cuma mau 10 row, itu juga bisa kalian tadi limitnya pakai row. Nah, itu buat yang data scraping. Jadi udah bisa ya harusnya kalian semua. Jadi sesimpel ini data scraping. Kalian nggak mesti simpennya di file Excel, kalian bisa juga simpan di Word sebenarnya. Cuman lebih enak kan
di Excel. Lebih berhubungan dengan data gitu. Nah, ini kalian bisa pakai di Blibli atau Shopee atau misalnya di Binus MyQuest tuh kalian mau ekstrak jadwal. Itu juga bisa pakai ini. Kalian ngambil jamnya, mata kuliahnya, sama linknya. Itu tuh bisa kalian pakai ini. Itu buat data scraping. Nah, materi kita cuman sampai sini aja sih hari ini. Kalian ada mau nanya gak? Oke, ini kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja ya hari ini. Sebelum itu, aku mau ingetin lagi, untuk project deadline-nya hari ini ya. Jadi kalian udah boleh kumpul, kita tunggu sampai jam 12 malam nanti. Terus, minggu depan tuh masih ada satu sesi doang di jam 1.20. Nah, itu seperti yang aku bilang di awal tadi, itu dipakainya cuman buat presentasi. Lebih tepatnya nampilin video presentasi kalian yang udah kalian kumpul. Ntar bakal ada orang UiPath-nya yang bakal nonton video itu bareng-bareng sama kakak-kakak yang lain. Nah, terus orang UiPath-nya itu bakal kasih penilaian. Dan mungkin mereka bakal nanya beberapa pertanyaan tentang otomasi yang kalian udah bikin itu. Nah, makanya itu dari tiap kelompok minimal itu ada 2 orang yang harus hadir di minggu depan di jam 1. Jadi minimal 2 orang, nggak mesti semuanya. Yang penting ada aja, itu buat kalau ditanya. Nah, terus ini project juga salah satu syarat sertifikasi ya. Jadi kalian kalau mau dapat sertifikat, kalian harus bikin project ini. Kita tunggu projectnya sampai jam 12 malam pokoknya. Nah, kalau udah gak ada pertanyaan, kita langsung dokumentasi aja ya buat absen hari ini juga. Teman-teman boleh on kamera ya. Iya, yang lain boleh nyalain ya kameranya. Ayo teman-teman boleh di on kameranya. Aku tunggu sampai menit 45 deh ya. Ayo teman-teman yang belum on kamera. Ayo, panggilan terakhir. Aku mau screenshot sebelum kita akhiri. Udah menit 45 nih. Masih ada yang mau buka kamera gak? Ini memang berlima doang ya Kak Yose? Iya. Ini cuma segini aja ya? Ayo teman-teman. Dokumentasi terakhir nih. Iya.
Masih ada lagi? Oke, kalau nggak ada aku screenshot aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Kalian udah boleh leave ya teman-teman. Jangan lupa besok untuk hadir di sesi yang jam 1. Sorry, minggu depan bukan besok. Oke, makasih ya guys. Makasih Kak. Ya, udah boleh live ya. End meeting aja kali ya? Iya, boleh.